video kali ini saya akan menjelaskan macam-macam distribusi. Yang pertama distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit adalah distribusi peluang terjadinya setiap nilai variabel random diskrit di mana semesta berubah acak dapat dihitung atau terhingga. Fungsi fx disebut sebagai fungsi peluang dari variabel random diskrit x kapital jika setiap harga x berlaku. Yang pertama, fx lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, sigma x fx sama dengan 1. Yang ketiga, peluang untuk nilai x tertentu p x kapital sama dengan x sama dengan fx. Ciri-ciri distribusi peluang diskrit. Yang pertama, jumlah total peluangnya sama dengan 1. Kedua, peluang dari suatu hasil adalah antara 0 sampai 1. Yang ketiga, hasilnya tidak terikat satu sama lain. Yang berikut contoh distribusi peluang diskrit. Sekeping mata uang logam dilemparkan 2 kali variabel x. Nyatakan banyaknya sisi angka yang muncul. Buatlah tabel distribusi peluangnya. Penyelesaiannya, diketahui S memiliki anggota AA, AG, GA, GG. X kapital ialah sisi angka X. X memiliki anggota 0, 1, 2. Yang ditanya tabel distribusi peluang. Dijawab X1 sama dengan 0, maka kita memperoleh hasil 1/4. X2 sama dengan 1, memperoleh hasil 2/4. Yang ketiga, X3 sama dengan 2, kita memperoleh hasil 1/4. Sehingga tabelnya seperti di bawah ini. Yang berikut distribusi Poisson. Distribusi Poisson merupakan suatu distribusi yang digunakan untuk peristiwa yang memiliki probabilitas terjadi kecil, di mana kejadian tersebut tergantung pada interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu dengan hasil pengamatan yang berupa variabel diskrit. Yang pertama, ciri-ciri distribusi Poisson. Banyaknya selang waktu yang terjadi dalam suatu selang waktu tertentu atau wilayah tidak tergantung pada banyaknya hasil percobaan pada selang waktu arah wilayah yang berbeda. Yang kedua, peluang terjadinya suatu hasil percobaan selama selang waktu yang disingkat atau dalam wilayah yang kecil sebanding dengan panjang selang waktu atau besarnya wilayah tersebut. Peluang bahwa lebih dari satu percobaan akan terjadi dalam selang waktu yang singkat atau wilayah yang kecil dapat diabaikan. Berikut rumus distribusi Poisson. Px kapital sama dengan lambda pangkat x dikali E pangkat negatif lambda dibagi x faktorial. Keterangan E sama dengan 2,71828. X sama dengan banyaknya peristiwa yang terjadi. Lambda sama dengan rata-rata. Soal, sebuah toko online mencatat bahwa toko tersebut mendapat komplain dari 50 pelanggan ketika mengirim barang ke 10.000 pelanggan. Jika pada suatu hari toko tersebut mengirim barang ke pelanggan sebanyak 1.000 barang, itulah yang pertama, beberapa rata pelanggan yang akan komplain. Yang B, peluang toko tidak mendapat komplain sama sekali dari pelanggan. C, peluang toko mendapat komplain hanya dari 1 pelanggan. D, peluang toko mendapat komplain dari 3 pelanggan. Penyelesaiannya, diketahui P sama dengan 50 dibagi 10.000 sama dengan 0,005. N sama dengan 1.000. E 2,71828. Dijawab pertama A. Alpha NX alpha sama dengan N kali P
sama dengan 1000 dikali 0,005 sama dengan 5. Yang ke B, masukkan rumus sehingga hasilnya 0,0067. Yang ke C, 0,00337. Yang ke D, 0,08754. C. Distribusi multinomial. Unit distribusi multinomial adalah distribusi binominal dengan hasil kemungkinan lebih dari 2. Misalkan sebuah eksperimen memiliki K kemungkinan hasil, yaitu E1, E2 sampai EK dengan peluang masing-masing P1, P2 sampai PK dengan P1 tambah P2 tambah seterusnya sampai PK sama dengan 1. Peristiwa E1 terjadi sebanyak X1 kali, E2 sebanyak X2, EK sebanyak XK kali dalam eksperimen independen sebanyak X1 tambah X2 tambah seterusnya sampai XK sama dengan N. Rumus fungsinya Fx sama dengan Fx Pn sama dengan N faktorial per X1 faktorial X2 faktorial seterusnya sampai XK faktorial dikali P pangkat X1 P pangkat X2 seterusnya sampai PK berpangkat XK, di mana berikut sigma batas bawah 1 sama dengan 1 batas atas K dari PI sama dengan 1. Ciri-ciri distribusi multinominal. Yang pertama, peristiwanya independen. Kedua, setiap percobaan tunggal mempunyai hasil kejadian lebih dari 2 dan semua disebut sukses. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari sekotak kartu C berisi 52 yang dikocok. Hasilnya dicatat dan dikembalikan. Bila percobaan diulang 3 kali dan berapa peluang diambilnya 1 as, 1 queen, dan 1 king. Misalnya diketahui P1 sama dengan 4/52 sama dengan 1/3. P2 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. P3 sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, X3 sama dengan 1, N sama dengan 3. Sehingga F sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial sama dengan 1/13 berpangkat 1, 1/13, 1/13, 6 per, sehingga 6 per 1 per 1907 kita bagi 6 dibagi 2197 sama dengan 0,00273. Berikut distribusi hipergeometri. Distribusi hipergeometri adalah suatu distribusi peluang variabel acak di mana banyak sukses dalam sampel acak berukuran N yang diambil dari N benda yang mengangkat K yang disebut sukses dan N sampai K disebut gagal. Ciri-cirinya: 1. Sampel lebih dari 1 dan dengan 2 kemungkinan hasil. 2. Nilai peluang kejadian atau pemilihan sampel P sulit ditentukan. 3. Peluang ditentukan melalui jumlah cara atau kemungkinan pemilihan. Rumus distribusi hipergeometri adalah sebagai berikut. Dan berikut contoh soal.
Dalam sebuah kotak terdapat 7 bola, yang 3 diantaranya berwarna merah. Jika dalam kotak tersebut diambil 3 bola secara acak, hitunglah peluang terambilnya bola tersebut. Terdapat A. 1 bola berwarna merah, B. 2 bola berwarna merah, C. Tiga-tiganya berwarna merah, D. Tidak ada bola berwarna merah. Misalnya diketahui N kapital sama dengan 7, K sama dengan 3, dan N sama dengan 3. Jawab. Yang pertama, 1 bola berwarna merah. B. X sama dengan 1. Kita masukkan rumus sehingga memperoleh 18/35. B. 2 bola berwarna merah. B. X sama dengan 2. Maka kita memperoleh hasil 12/35. C. Ketiga-tiga yang berwarna merah. X sama dengan 3. Masukkan rumus sehingga kita memperoleh hasil 1/3. Yang D. Tidak ada warna merah. X sama dengan 0. Sama dengan kita masukkan rumus sehingga mendapatkan hasil 4/35. Berikut distribusi peluang kontinu. Distribusi peluang kontinu adalah perubahan acak yang dapat memperoleh semua nilai pada skala kontinu. Rumus fungsi untuk variabel kontinu X sama dengan X sedemikian sehingga X lebih besar sama dengan A, X lebih kecil sama dengan B. Dinyatakan sebagai fx dengan ketentuan sebagai berikut. Nilai fx berada pada rentang 0-1. Luas daerah di bawah kurva fx adalah 1. Integral 0 sampai 1 fx dx sama dengan 1. Peluang variabel acak X lebih besar sama dengan C lebih kecil, X lebih kecil dari D adalah integral C sampai D fx dx. P X lebih besar sama dengan C, X lebih kecil sama dengan B, sama dengan integral C sampai D fx dx. Gambar kurvanya seperti di slide. Contoh soal, diketahui fungsi peluang fx sama dengan 3/16 x kuadrat untuk X lebih besar sama dengan negatif 2, X lebih kecil sama dengan 2, dan bernilai 0 untuk fungsi yang lain. Tentukan peluang P X lebih kecil sama dengan 1. Penyelesaian P X lebih kecil sama dengan 1 sama dengan integral 2 sampai 1 3/16 x kuadrat dx. Sehingga kita mendapat hasil 9/16. Berikut distribusi normal. Nah, berikut distribusi normal. Distribusi peluang normal adalah distribusi kontinu yang mensyaratkan variabel yang diukur harus variabel kontinu. Rumus fungsi distribusi normal X mendekati N kali mu kali sigma adalah fx sama dengan Px kapital sama dengan X sama dengan 1 per sigma akar 2 Q dipangkat E 1/2 dikali X kurang mu per sigma berpangkat akar 2 berpangkat 2 berpangkat 2 untuk X lebih besar negatif tak hingga lebih kecil tak hingga. Gambar kurvanya seperti di samping. Peluang variabel acak X dikurang mu kali mu kurang 0 pada integral X lebih besar daripada A lebih kecil daripada B adalah Px lebih besar dari A lebih kecil dari B sama dengan 1 per
sigma berakar 2 Q pangkat dikali integral A sampai B E 1 berpangkat 1/2 dikali X kurang mu per sigma berpangkat 2 DX. Contoh soal, fungsi distribusi normal mu 6,2 adalah penyelesaian diketahui mu sama dengan 6 sigma 2. Ditanya fx sama dengan p sigma x besar sama dengan x. Jawab. Ini masukkan rumus sehingga hasilnya 1/4 1/akar 4 dikali 2 Q E berpangkat negatif 1/2 X kurang 4/4 pangkat 2. Yang berikut distribusi Q kuadrat. Distribusi Q kuadrat merupakan bentuk khusus dari distribusi gamma dengan A sama dengan F/2 dan beta sama dengan 2, di mana parameter F disebut sebagai derajat kebebasan. Nilai kebebasan dapat diperoleh dari banyaknya sampel dikurang 1. N sama dengan 1. Rumus fungsinya Fx sama dengan 1/2 F/2R kali F/2 dikali X berpangkat F/2 kurang 1 kali E berpangkat X/2. X lebih besar dari 0 untuk X lainnya. Sifat-sifat Q kuadrat. Yang pertama, seluruh nilai positif. B. Tidak simetri. C. Bentuk-bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasan. D. Min dari distribusi X kuadrat adalah derajat kebebasan. Ciri-ciri Q kuadrat selalu positif. DF sama dengan K kurang 1, di mana K adalah jumlah kategori. Jadi bentuk distribusi Q square tidak ditentukan banyaknya sampel, melainkan banyaknya derajat bebas. Berikut bentuk distribusi C-squared menjalur positif. Bentuk distribusi C-squared menjalur positif. Saking besar derajat bebas, semakin mendekati derajat normal. Nah, berkumpul seperti di bawah. Contohnya, jika diketahui X berubah acak kontinu dengan fungsi padat peluang Fx sama dengan 1/4 X E berpangkat X/2, di mana X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk lainnya. Maka tentukan derajat kebebasannya. Penyelesaiannya Fx 1/2 pangkat F/2 kali R/2 dikali X F/2 kali negatif 2 E X/2, di mana X lebih besar dan 0 sama dengan 0 untuk lainnya. Maka Fx sama dengan 1/4 Xe berpangkat X/2 X lebih besar 0 sama dengan 0 untuk X lainnya. Masukkan rumus hingga R sama dengan 4. A. Distribusi T. Definisi distribusi T. Distribusi T atau distribusi T-squared merupakan sampling yang digunakan untuk menguji statistik
dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Ciri-ciri distribusi T. Simpul yang diuji berukuran kecil. M lebih kecil dari 30. Penentuan nilai tabel dilihat dari besarnya tingkat signifikan A dan besarnya derajat bebas DB. Berikut bentuk kurva T identik dengan kurva normal. Berikut DB per DK sama dengan N kurang 1, P sama dengan 1 kurang A. Rumus fungsinya, rumus distribusi T diberikan dengan persamaan Ft sama dengan R F tambah 1 per 2 per akar dari lambda Fr dikali F per 2 dikali 1 tambah T kuadrat per F dipangkat negatif F tambah 1 per 2. Tambah kurvanya seperti di samping. Contoh soal. Carilah nilai T untuk N sama dengan 14, N sama dengan 14, dan A sama dengan 5%. Jawab. Yang pertama, DB per DK sama dengan N kurang 1. Maka 14 kurang 1 sehingga hasilnya 13. Yang kedua, P sama dengan 100% dikurang A. 100% dikurang 5% sama dengan 95%. Sehingga hasilnya 0,95. Yang terakhir, P 0,95 dikali 13 sama dengan 1,7. Yang berikut distribusi F. Distribusi F adalah salah satu distribusi peluang kontinu yang berbentuk dari perbandingan dua perubah acak variabel random yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi kali kuadrat. Misalkan X1 pangkat 2 dan X2 pangkat 2 adalah dua perubah acak kontinu yang saling bebas dan memiliki sebaran distribusi Ki kuadrat dengan derajat bebas F1 dan F2. Maka di distribusi perubah acak V F sama dengan X1 pangkat 2 atau V1 per X2 pangkat 2 atau V2 akan mengikuti sebaran distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Ciri distribusi F. Distribusi F tidak pernah mempunyai nilai negatif F. Nilai distribusi F mempunyai rentang dari tak terhingga sampai 0. Apabila nilai F meningkat, maka distribusi F mendapat sumbu X tersebut. Gambar kurva seperti samping. Lambang F, A nilai F, terdapat perubah acak F, sehingga di sebelah kanannya terdapat luas sebesar A. Ini digambarkan dengan daerah di sebelah kanan gambar. Soal. Tentukan nilai dari F 0,05 kali 12,20. Ini saya diketahui P sama dengan 0,05, V sama dengan 12, P1 sama dengan 12, P2 sama dengan 20. Ditanya F. Jawab. F 0,05 kali 12,020 12 kali 20 12,20 sama dengan 2,20. P sama dengan 1 dikurang 0,05 sama dengan 0,95. Sehingga F dikali 1 kurang A dikali V1, V2 sama dengan 1 per F A V1 kali V2. F 0,95 kali 20,12 sama dengan 1 per F kali F 0,05 12,20. Sehingga mendapatkan hasil 1 per 2,28 sama dengan 0,04. Jadi F 0,05 12,20 adalah 0,04. Sekian dan terima kasih. Oh.